Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dani Pratama, Prodi PPIN semester 1 Universitas Peradaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata paedagogie dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata paes artinya anak dan agogos artinya pembimbing. Jadi pedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Pada prinsipnya, pendidikan ialah memberi tuntunan, bantuan, pertolongan kepada seorang peserta didik. Fungsi-fungsi secara makro atau luas. Yang pertama, pembangunan pribadi. Yang kedua, pengembangan warga negara. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan. Dan yang keempat, pengembangan bangsa. Tujuan pendidikan. Secara garis besar telah dipaparkan bahwa pendidikan memuat dan mempunyai nilai baik dan luhur, benar dan layak. Oleh karena itu, tujuan daripada pendidikan mempunyai dua kegunaan. Dapat memberikan arah pendidikan, dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan hidup. Melalui pendidikan, manusia akan memiliki gambaran yang lebih jelas terkait dengan cara mencapai tujuan hidup mereka. Pendidikan diharapkan dapat memberikan bekal yang cukup agar manusia paham tujuan mereka dan mampu menentukan langkah yang tepat dalam mencapainya. Selanjutnya, manfaat tujuan dalam pendidikan. Yang pertama, memperbarui informasi, meningkatkan pemahaman, mempertajam pengetahuan, membentuk pola pikir ilmiah, mengurangi terbentuknya generasi lemah dan bodoh, menambah wawasan dan pengalaman. Efisiensi. Masalah efisiensi pendapatan pendidikan yang dipersoalkan adalah bagaimana suatu sistem pendidikan dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jika penggunaan hemat dan tepat sasaran dapat efisiensi tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, maka efisiensi berarti rendah. Beberapa hal terkait dengan efisiensi dalam pendidikan. 1. Mendayagunakan tenaga kependidikan secara optimal. 2. Mendayagunakan sarana dan prasarana secara optimal. C. Penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik. D. Memfungsikan sumber daya pendidikan dengan optimal. Relevan. Permasalahan relevan pendidikan yaitu mencakup sejauh mana sifat pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, yaitu permasalahan yang digambarkan dalam suatu rumusan tujuan pendidikan nasional. Keluaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam bentuk seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, isi pendidikan. Kedua, metode pendidikan. Ketiga, alat pendidikan. 4, lingkungan pendidikan. Kelima, pendidik. Dan yang terakhir, peserta didik. Yang pertama, isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan berupa nilai, pengetahuan, keterampilan. Kedua, metode pendidikan. Secara bahasa, kata metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata metode diartikan sebagai cara yang telah teratur dan pikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Contoh metode dalam pendidikan. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu metode pembelajaran yang menentukan pada cara penyampaian materi penjelasan
pembelajaran oleh guru dengan jelas menggunakan pertanyaan dan peserta didik memberikan jawaban. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Alat pendidikan. Abu Ahmad mengatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang menggunakan terlaksananya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidikan itu terwujud di perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari definisi tersebut dipahami bahwa alat pendidikan dimaknai secara luas berupa segala aktivitas yang dilakukan atau situasi yang diciptakan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 4. Lingkungan pendidikan. Pentingnya pembuatan karakter seseorang melalui pendidikan, sehingga pendidikan berperan penting di dalam membentuk baik dan buruknya pribadi seseorang. Manusia dalam kehidupan akan mempengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan formal maupun non-formal, diantaranya keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. 5. Pendidik. Secara bahasa dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan kodrat dan pendidikan jabatan. Pendidikan kodrat, orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tuanya. Pendidikan jabatan, pendidikan di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik karena jabatan. 6. Peserta didik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.